Program Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo turut mendukung kebijakan Bupati Kulon Progo tentang bela dan beli Kulon Progo. Salah satu yang kita laksanakan dalam pelayanan medis operasi pria dan medis operasi wanita yang selama ini dilaksanakan di Rumah Sakit Sarjito, maka dengan program bela dan beli Kulon Progo ini akan kita laksanakan di Rumah Sakit Nyi Ageng Serang, Sentolo. Bicara tentang program kependudukan dan keluarga berencana, tentu saja tidak hanya kita laksanakan pada pasangan usia subur saja. Sosialisasi dan informasi tentang kependudukan dan keluarga berencana sudah kita laksanakan sejak mulai dini, dimulai dari para pelajar dan juga termasuk mahasiswa. Salah satu contoh yang sudah kita laksanakan adalah di SMA Negeri 1 Pengasih ini, di mana salah satu program kegiatan yang dilaksanakan di sini adalah Pojok Kependudukan. Marilah kita ikuti bersama tentang kegiatan Pojok Kependudukan di SMA Negeri 1 Pengasih Kulon Progo. Akulah generasi genre, generasi yang berencana, sehat dan berakhlak mulia, cerdas, terampil, selalu ceria. Halo adik-adik. Ya. Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Pengasih, salah satu atau satu-satunya sekolah yang ada di SMA di Kulon Progo yang memiliki pojok kependudukan sekaligus sebagai sekolah siaga kependudukan. Di SMA 1 Pengasih ini perlu dibentuk pojok kependudukan karena untuk menambah wawasan dari siswa tentang permasalahan-permasalahan kependudukan yang ada di Indonesia, di tingkat dunia maupun di level Kulon Progo. Menurut saya, KB itu penting untuk mengendalikan populasi manusia di Indonesia agar terwujud Indonesia yang lebih sejahtera. Oke. Pick R sangat bermanfaat bagi kami karena kami jadi tahu apa dan bagaimana harus bersikap sebagai generasi milenial agar kami tidak salah melangkah seperti seks bebas, nafsa, dan perilaku menyimpang lainnya. Kita memiliki pojok kependudukan dan juga ada kegiatan Pick R remaja untuk menyadarkan mereka dengan perilaku menyimpang, perilaku seks bebas, penggunaan nafsa, narkoba, dan sebagainya. Sehingga dengan adanya kegiatan SSK dan Pick R di SMA Pengasih, kita harapkan bisa menunjang, membantu sosialisasi kegiatan BKKBN dalam hal ini penyiapan generasi muda yang lebih baik. Mari kita ikuti salah satu aktivitas PLKB yang sedang melakukan kunjungan rumah ke Dusun Kembang, Desa Margosari, Kecamatan Pengasih. Kalau saking petugas PLKB, kalau saking rencang Pak Sarjidi, ada nyasui masalah KI, babagan keluarga bencana. Monggo Pak Sardi, saya pun terasakan. Ya, pengikatan saluran sperma nggih Pak. Utawi pemutusan yang mana itu terletak di bawah penis kira-kira 2 jari atau di atas testis utawi peringsilan lah cara Jawa nggih. Niku kira-kira diambil 2 jari di atas di bawah farsi nggih. Tahu Farsi? Nah,
kemaluan kita. Begitu bibit itu nanti diikat atau dipotong, nanti seorang bapak itu sampun mboten saged mengeluarkan sperma, dan sperma itu akan diserap kembali ke seluruh tubuh untuk misalnya membangun tubuh-tubuh kita yang rusak. Dan di mana masalah KB vasektomi itu juga tidak mengganggu. Berbicara tentang program KB, tentu saja tidak bisa meninggalkan peran dari para PKB maupun PLKB, di mana salah satunya adalah melakukan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi tentang program KB, baik yang dilakukan secara massal, secara kelompok, maupun secara individu dan keluarga. Pelayanan KB MOP ini sebenarnya sangat-sangat mesra, Bu. Tahu, Bu, mesra, Bu? Apa? Saya dan Pak Eko. Ternyata beda ya apa yang kita maksudkan. Mesra di sini kami aturkan adalah yang pertama adalah murah. Tidak perlu ragat-ragat, jadi sudah dibiayai oleh pemerintah. E-nya adalah efisien, utawi efektif. 1 kali KB selamanya nikmat seterusnya. S-nya itu adalah sukarela. Jadi peserta KB laki-laki itu rata-rata sukarela karena sangat-sangat mesake kali panjenengan sebagai seorang ibu-ibu. Jadi sang suami harus secara sukarela. R-nya resensibel. Jadi artinya walaupun kita sudah memakai alat kontrasepsi MOP, itu seandainya ada resiko yang tidak bisa diinginkan, itu bisa disambung kembali. Tanya A yang terakhir adalah aman. Tadi di awal sudah kita aturkan bahwa kegagalan MOP ini setiap 1000 orang hanya 1 orang yang menjadi kegagalan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa metode MOW itu sangat efektif, jadi dari 1000 orang yang ikut MOW hanya 5 yang mengalami kegagalan. Selain itu ternyata metode ini sangat cocok untuk pasangan yang memang mereka memutuskan sudah tidak punya anak lagi. Kemudian yang ketiga itu tidak mengganggu ASI. Selain itu tidak akan mengganggu hubungan seksual, karena mengganggunya itu hanya ketika ibu itu dioperasi, kemudian selama 1 minggu kan harus istirahat. Nah itu kan berarti bapak-bapak terganggu, hanya itu saja terganggunya. Nah, setelah selesai atau setelah sembuh lukanya, karena itu ada luka, itu ibu-ibu bebas untuk melakukan hubungan seksual. Setelah itu kami karena saya sudah sejahtera, ada keluarga saya sejahtera, dan saya merasa lebih aman dan lebih efektif memakai KB. Ibu-ibu sekalian, tidak perlu merasa takut dan khawatir, karena saya sendiri sudah merasakan kalau misalnya itu memakai KB MOP, dan rasanya sama aja, Bu. Saya percaya bahwa dengan mengikuti MOP dan MOW, warga saya akan menjadi lebih sejahtera. Dalam aktivitas 10 langkah PKB perlu lakukan pendataan. Dia mempunyai data-data pasangan usia subur yang belum mengikuti KB di wilayahnya. Selanjutnya PKB akan melakukan advokasi, juga akan mengunjungi rumah-rumah pasangan usia subur untuk diberikan KIE dan motivasi agar mereka paham tentang alat kontrasepsi, cara kerjanya, juga bagaimana cara pelayanan dan di mana mereka mendapatkan pelayanan KB tersebut. Bun. Bulat ini, J. Bu, kula sanging BKKBN. Yang Ibu yang mau ikut MOW.
Monggo kula dherekaken Bu. Bener rumahnya Bapak Mariono? Nggih. Saya petugas dari BKKBN. Nggih. Yang mau ikut MOP ya? Nggih. Monggo kula dherekaken ke rumah sakit Nas. Nggih. Monggo. Pelayanan medis operasi pria maupun medis operasi wanita di Rumah Sakit Nyi Ageng Serang mengikuti alur dari BPJS, di mana pasien sebelumnya harus melakukan screening dulu di fasilitas pelayanan tingkat pertama, yaitu di Puskesmas. Selain dilakukan screening di Puskesmas, mereka juga harus mendapatkan rujukan untuk pelayanan selanjutnya di Rumah Sakit Nyi Ageng Serang, Sentolo. Jelaskan tentang KB MOW adalah metode operasi wanita dengan cara memotong saluran telur. Jadi nanti pada tuba falopi itu saluran telur dari alat reproduksi ibu nanti dipotong kedua-duanya, tapi rahimnya tidak diangkat ya Ibu, jadi cuma saluran telurnya saja, tuba falopinya, supaya nanti tidak mengeluarkan sel telur lagi. Terus kegunaan dari efek MOW ini sangat bagus sekali ya, karena sangat efektif untuk mencegah kehamilan, dan juga manfaatnya bisa mencegah radang panggul dan juga kanker ovarium. Kalau Ibu sudah mantap, saya bikinkan pengantarnya. Sebelumnya saya tensi dulu ya Bu ya. Hasil pemeriksaan tekanan darah tadi bagus, normal 100/70. Nah ini untuk persiapan operasi, nanti Ibu harus puasa dulu 8 jam, dan juga nanti persiapan ada misalkan stagem juga nanti untuk pasca operasi Cirana. Untuk hal-hal yang mau ditanyakan ada nggak Bu? Ya, ada, sudah paham semuanya ya. Di manfaatnya tadi sudah saya jelaskan, sangat efektif sekali, dan juga untuk mencegah radang panggul, untuk mencegah kanker ovarium. Kalau Ibu sudah mantap, saya buatkan rujukannya ya Bu ya. Dengan program KB, masyarakat bisa terhindar dari 4 terlalu. Jadi jangan sampai ketika melahirkan terlalu tua, ataupun terlalu muda, ataupun sudah memiliki anak, jaraknya jangan terlalu dekat, ataupun tidak memiliki terlalu banyak anak. Sehingga dengan program KB diharapkan masyarakat bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. MOW atau metode operasi pada wanita adalah metode sterilisasi atau kontrasepsi yang mantap yang dilakukan pada wanita atau ibu yang sudah mantap. Sebelum dilakukan MOW atau operasi steril, pastikan bahwa ibu sudah memenuhi syarat, yaitu minimal 2 anak atau lebih, kemudian usia lebih dari 35 tahun. Pastikan bahwa ibu dalam kondisi sehat, tidak pernah menderita penyakit hipertensi, jantung, atau yang lainnya, sehingga tidak akan mengganggu perjalanannya operasi. Step by step dalam proses operasi, yang pertama adalah kita akan melakukan insisi pada dinding perut pasien atau akseptor. Kemudian kita akan melakukan pencarian pada kedua saluran tuba
Kemudian kita akan melakukan tindakan, bisa dilakukan pemotongan atau dilakukan pengikatan pada kedua saluran tuba. Sama seperti dengan operasi yang lain, karena MOW ini adalah termasuk operasi yang kecil sehingga pasien diperbolehkan untuk aktivitas seperti biasa, disarankan untuk menjaga daerah luka untuk tetap kering. Biasanya pada 1 minggu setelah dilakukan tindakan MOW, pasien akan kita minta untuk kontrol kembali ke rumah sakit untuk melihat bagaimana proses penyembuhan dari luka bekas dilakukan tindakan MOW tersebut. Bagi warga Kulon Progo, terutama bagi pasangan yang sudah ingin menjalani kontrasepsi mantap, jangan ragu-ragu untuk melakukan MOW atau operasi steril, karena operasi ini adalah operasi yang kecil, resikonya rendah, namun efektivitas sangat tinggi. Ibu tidak perlu mempersiapkan apapun, yang ibu dan bapak perlu lakukan adalah berkunjung ke kader kesehatan bersama suami. Kemudian dari kader kesehatan akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Nyi Ageng Serang Sentolo Kulon Progo. MOP singkatan dari medis operatif pria, itu suatu operasi kecil pada laki-laki yang bagian dari operasi kontrasepsi, di mana dilakukan tindakan pemotongan dari vas deferens yang merupakan saluran sperma pada alat reproduksi wanita laki-laki yang fungsinya menyalurkan sel sperma dari testis atau buah zakar sampai dengan ke dengan keluar, nanti pas menjadi ejakulat. Secara lokal itu harus dipastikan tidak ada masalah, misalnya ada sakit kulit, infeksi kulit di situ, kemudian infeksi di daerah buah zakarnya, kemudian sistemiknya itu sakit secara umumnya juga harus dinilai. Apakah ada hipertensi, apakah ada kencing manis, atau sakit jantung, atau penyakit-penyakit yang lain, itu harus diatasi dulu, ya, diobati dulu. Setelah baik, tetap bisa dikerjakan tindakan ini. Ya, semua operasi sebenarnya penuh resiko, ya. Semua operasi itu tetap ada resikonya. Namun demikian, dengan persiapan yang baik dan cara-cara dilakukan pengerjaan yang sesuai standar yang baik, operasi ini menjadi angka bahayanya semakin kita tekan. Pasien bisa melakukan aktivitas seperti biasa pada hari-hari setelah operasi, kecuali untuk di daerah lokalnya itu adalah harus dijaga untuk tidak terkena air dan tidak terkena kotor sampai dengan lukanya sembuh dengan sempurna. Teman-teman yang ingin menjalani operasi ini, saya kira tidak perlu terlalu takut, karena akan kita lakukan dengan standar-standar yang baik dan tentu akan kita jaga kenyamanannya.
Setelah saya ikut KB MOW, saya tidak merasa sakit dan merasa nyaman. Saya tidak khawatir hamil lagi. KB MOW itu gratis loh. Maka saya mengajak ibu-ibu untuk KB MOW. KB MOW itu tidak merubah bentuk tubuh dan badan saya tetap langsing. Kapanpun suami minta, saya pasti oke. Saya peserta KB MOP tahun 2013 sampai sekarang, dan alhamdulillah saya merasa nyaman dan aman, bahkan istri merasa bahagia. Mari teman-teman kita ikut KB MOP dan kita sukseskan program pemerintah. Kami berharap bahwa nanti warga masyarakat, kader maupun juga para perangkat desa, kepala desa maupun juga penyuluh KB bisa menginformasikan hal ini kepada masyarakat, terutama para pasangan usia subur, sehingga harapan kita bahwa betul-betul adanya kemajuan Ponorogo kita ikuti dengan upaya pengendalian kuantitas penduduk dengan baik, dengan cermat, dengan komprehensif, dan tentu juga peningkatan kualitas penduduk melalui program keterangan keluarga maupun juga program pembang keluarga. Diharapkan ke depan kemajuan yang akan kita hadapi di Kulon Progo itu betul-betul bisa membawa manfaat pada Kulon Progo, masyarakat, dan tentu kita siapkan pendidikan maupun juga ketahanan keluarga dalam kerangka untuk bagaimana agar masyarakat siap menghadapi kemajuan di Kulon Progo. Demikian serangkaian pelayanan medis operasi wanita dan medis operasi pria di Rumah Sakit Nyi Ageng Serang, Sentolo. Mari warga Kulon Progo jangan ragu lagi untuk menentukan ikut MOP maupun MOW, karena di Rumah Sakit Nyi Ageng Serang dilaksanakan oleh dokter spesialis dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Ingat, jangan lupa KB dan 2 anak cukup.